A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini menyangkut masalah nuzulul Quran. Sebab ini merupakan salah satu bagian dari keistimewaan bulan Ramadan. Pada surat Baqarah ayat 185 sudah sering kita kemukakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Quran diturunkan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bulan Ramadan itu adalah satu bulan di mana padanya Quran diturunkan. Jadi kalau nuzulul Quran itu idopat antara nuzul sebagai masdar dengan Al-Quran. Nuzulul Quran, turunnya Quran. Pakainya dalam bahasa Indonesia karena nuzul itu kata benda. Jadi supaya kelihatan kata bendanya pakainya. Kemudian karena di ayat tadi dikatakan hudal linnasi sebagai pedoman hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai rangkaian keterangan ilmiah dari pedoman itu sendiri. Jadi hudan di sini menjadi hal dari Al-Quran, bayyinatin juga menjadi hal. Jadi mansubun wa alamatu nasbihi kasratun bainatun. Dengan demikian maka kalau nuzulul Quran dilihat dari ayat tadi bisa diartikan satu, nuzulul Quran ya karena ini sudah terlalu sering diucapkan mungkin kurang berkesan ya. Tapi kalau Quran sebagai hudan sama dengan nuzulul huda linnasi, turunnya pedoman hidup bagi manusia. Mulai agak terasa ya, turunnya pedoman hidup. Jadi kalau turunnya Quran mungkin kurang efektif. Turunnya pedoman hidup turun. Berarti kalau turun harus ketangkap oleh yang diberi. Kemudian yang kedua, idopatnya ini bisa dengan nuzulul bayyinati minal huda. Turunnya rangkaian keterangan ilmiah dari pedoman itu sendiri. Jadi terasa kan, harus turun ini rangkaian keterangan ilmiah atau penjelasan dari kitab itu sendiri. Jadi di dalam Quran itu ada penjelasan dari Quran. Kalau menurut hadis Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'du. Kemudian yang ketiga, idopatnya bisa nuzul bayyinatin minal furqan.
turunnya rangkaian keterangan ilmiah dari pembelah, pembeda antara nur dan zulumat. Dengan demikian maka dengan kita tonjolkan idofat atau majemuk tiga macam ini, nuzulul Quran sama dengan nuzulul huda linnasi, sama dengan nuzulul bayinatin minal huda, sama dengan nuzulul bayinatin minal furqan. Jadi kelihatan kepentingannya yang turun itu ditangkap. Kalau yang turun tidak ditangkap, maka tidak ada keistimewaan Ramadan. Di mana ini nangkapnya? Nangkapnya pada qiyam Ramadan, yaitu sholat malam. Kalau Nabi Muhammad mempraktekannya dari tengah malam sampai menjelang sahur. Di sana waktu sangat terkesan sebagaimana dijelaskan pada Jumat yang lalu. Asyaddu wat'an, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Nah, jadi artinya waktu itu waktu yang paling hebat dipilih oleh Allah, dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, waktunya sangat tepat untuk menangkap kesan-kesan ilmiah yang maha tinggi. Untuk keistimewaan Ramadan, naturalis banyak berbicara, antara lain ketika badan manusia lapar, maka tubuh manusia yang terdiri dari bahan-bahannya lapar juga. Ketika lapar inilah maka organ tubuh yang lapar memakan sisa-sisa yang mati, sehingga yang mati yang kalau tidak dimakan oleh yang lapar tadi, maka akan menjadi racun kepada diri manusia itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka badan jadi bersih dari berbagai kotoran-kotoran dirinya sendiri, sebab dimakan oleh organ yang masih hidup. Itu naturalis membahas, sehingga dengan demikian maka saum itu membawa manfaat kesehatan. Nah, sekali lagi itu dibahas atau tidak akan tetap seperti itu. Sebab itu peristiwa alamiah, sunnatul alam, akan terjadi seperti itu. Namun bagi yang saum tentunya berpegang kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum qiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi supaya kalian bertakwa, lakukanlah saum. Kemudian di dalam saum itu sendiri nanti ada hadis yang menyatakan tentang rubba shaimin la yanfa'u min siyamihi ilal ju awal atosa. Banyak orang yang saum hanya lapar dan dahaga saja, berarti dia tidak mencapai sesuatu yang lain, yaitu kemantapan sabar dan kemantapan ilmu yang diturunkan di dalam qiyam Ramadan. Dengan demikian maka kalau kita lihat dari nuzulul Quran nanti,
ketepatannya itu adalah diambil pada surat Anfal surat 8 ayat 41 ya, diambil potongannya nih, ayatnya panjang. Ada kalimat in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina, jika kalian berpandangan bersikap hidup menurut kebijakan Allah dan berpandangan bersikap hidup menurut apa yang kami turunkan kepada abdi kami yaumal furqan yaumal taqol jam'ani, pada hari pemisahan, pada hari dua pasukan bertemu. Dimaksud dua pasukan ini adalah perang Badar antara pasukan mukminin dan pasukan kafirin yang terjadi pada 17 Ramadan. Jadi ketepatannya nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Di waktu itulah turun ayat Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad tentang ketepatan waktunya. Tetapi tentu saja kita dalam hal ini jangan mencukupkan asal tahu ya. Asal tahu ini nuzul Quran ini tanggal sekian, bulan Ramadan tanggal 17. Itu adalah nuzul Quran. Asal tahu. Nah, itu mah asal tahu. Tetapi supaya tidak asal tahu, malah ada manfaat, kita ambillah surat Baqarah 97 yang menyatakan man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busra lil mu'minin. Siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril, risalah Jibril itu Quran. Ini kalimat syarat ini, tapi begitu dibaca ayat selanjutnya tidak ketemu-ketemu jawab syarat tentang man ini. Malah cerita Quran itu sendiri. Man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah, maka sesungguhnya dia, yaitu risalah Jibril, nazalahu, dia menurunkannya, yaitu Jibril menurunkan ala qalbika, atas hati Anda, biidnillah, dengan seizin Allah. Jadi berarti yang menurunkan risalah Jibril yaitu Al-Quran ke hati Anda itu malaikat Jibril. Nah, kemudian apa kaitannya dengan man kana aduwwan li Jibril? Nah, man kana aduwwan li Jibril ini sama dengan aduun terhadap Muhammad, terhadap sunnah Muhammad. Maka dengan kalimat fa innahu nazzalahu ala qalbika, seolah-olah secara tidak langsung ini jadi jawaban. Maka sesungguhnya dia risalah Jibril, nazalahu, dia turunkan, yaitu Jibril menurunkan ala qalbika, atas hati Anda, biidznillah, dengan seizin Allah. Ini berarti kalau sudah turun ke hati Anda menjadi aqdun bil qalbi, tentu kelanjutannya dengan hadis iman ya, iqrarun bil lisan. Setelah iqrarun bil lisan jadi amalun bil arkan. Nah, jadi berarti siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril, kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada gunanya. Siapa yang menjadi musuh terhadap risalah Jibril nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Kalimat tadi, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, maka sesungguhnya dia Jibril menurunkannya, risalahnya itu ala qalbika, atas hati Anda, biidznillah, dengan seizin Allah. Setelah turun ke hati Anda menjadi aqdun bil qalbi, tentu berlanjut kepada iqrarun bil lisan. Tentu pula berlanjut kepada amalun bil arkan.
Jadi percuma memusuhi risalah Jibril, toh risalah Jibril ini akan menjadi hidup Muhammad, akan menjadi sunnah Muhammad. Jadi berarti tidak ada gunanya memusuhi risalah Jibril, toh tetap risalah Jibril menjadi sunnah Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Uswah Muhammad ini akan ditiru oleh antum yang beriman. Orang yang beriman mengambil sunnah Muhammad. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian dalam Rasul, dalam sunnah Rasul ada tauladan indah. Nah, jadi berarti risalah Jibril menjadi sunnah Muhammad, sunnah Muhammad menjadi kehidupan para mukmin. Maka dari itu sekali lagi jawabannya tidak terdapat pada ayat itu, tetapi terdapat pada pengertian bahwa risalah Jibril menjadi sunnah Muhammad menjadi kehidupan para mukmin, tetap menjelma menjadi hasanah fid dunya. Maka dari itu jawaban dari man kana adwan li Jibril kalau di Indonesia kan enggak ada gunanya. Dari sini maka kita mengambil satu pelajaran supaya yang memusuhi risalah Jibril juga tidak ada akidah ilmiah, keruwetan ilmiah, diganti pandangannya oleh pandangan Allah, diganti pendapatnya oleh pendapat Allah, diganti keinginannya oleh keinginan Allah, diganti hobinya oleh hobi Allah, baru bisa selesai. Maka dari itu berbagai kesulitan-kesulitan yang global di saat ini adalah pertentangan satu bangsa dengan bangsa lain, superpower lagi. Bagaimana ini penyelesaiannya? Ya penyelesaiannya kalau Nabi Muhammad sudah membuktikan id kuntum a'daan, di zaman jahiliyah yaitu di luar Quran yang dipakai, pembengkokan dari ilmu-ilmu yang dahulu yang dipakai, jadilah adaan. Fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah mensatupadukan dengan penurunan ajarannya, mensatupadukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan, fa'asbahtum ini ikhwanan binikmatihi, maka jadilah kalian saudara dengan kemantapan ajarannya. Nah, jadi selesailah scientific complexity, selesailah at-taqidal ilmi, selesailah keruwetan ilmu. Nah, jadi itulah kegiatan al-asrul awakhir Nabi Muhammad yang bisa saja belum kita tiru, atau mungkin tidak ada yang meniru, sehingga scientific complexity tetap abadi, tidak pernah selesai-selesai. Sinilah permasalahannya, sehingga dengan demikian maka kalau ini semua bisa diselesaikan, kandungan makna dari eksplorasi ayat secara bertahap, persoalan akan bisa diselesaikan. Kemudian hal ini diimplementasikan dalam bentuk berbuat baik sesama manusia. Kalau ada pihak-pihak yang bisa melaksanakan, menggali makna Quran, kemudian mengimplementasikan menjadi satu kerja yang nyata oleh satu badan resmi,
yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, bisa bekerja sama misalkan dengan badan-badan resmi, antara lain Badan Wakaf Nasional misalkan, bisa bekerja sama dengan itu dalam bidang pendanaan. Kemudian bisa juga menyelenggarakan pendidikan, mengurusi dan menyelesaikan pendidikan generasi mendatang, waladin solihin yang dimaksud, atau juga ilmin yuntafa'u bihi, mempersiapkan ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh generasi penerus. Nah, ini yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak, perlu diperhatikan, perlu didukung, sehingga seluruhnya tidak terpencar-pencar perhatian, baik pendanaan ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sehingga dengan demikian maka itulah menghilangkan scientific complexity, kerumitan ilmiah atau at-taqidal ilmi. Mudah-mudahan ini semua berjalan mulus, yang tentunya dipelopori oleh Masjid At-Taqwa yang namanya saja sudah mengandung doa. La masjidun usisa ala taqwa ahaku antakuma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Benar-benar masjid yang dibangun atas kepatuhan berbuat secara ilmiah dengan ajaran Allah dan Rasul, lebih objektif ilmiah Anda melakukan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada manusia-manusia yang ingin bersuci diri dari kotoran dan kemadul manusia nasihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil batil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya pada surat Ibrahim surat 14 ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin, yakni tidaklah kami mengutus seorang rasul pun. Min di sini min litaklil, menunjukkan sedikit saja tidak, seorang rasul saja tidak kami utus, illa kecuali bilisani kaumi, dengan bahasa kaumnya. Jadi artinya tidak ada rasul yang diutus yang tidak pakai bahasa kaumnya. Liyubayyina lahum, guna dia memberi rangkaian penjelasan ilmiah bagi mereka. Usut punya usut, Nabi Muhammad itu nyambung terus dengan nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Adam. Jadi berarti kaumnya itu kaum para rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kaumnya itu juga, bahasanya itu juga. Maka dari itu karena ini sama secara keseluruhan, maka mudah untuk ngusut. Kemudian di samping mudah untuk ngusut, nah maka tidak ada pengusutan kalau tidak bahasa asli itu. Artinya kalau orang ngusut makna Quran,
Jangan diusut dari terjemah seseorang. Boleh terjemah seseorang kalau membantu, tapi yang diusut bukan itu. Yang diusut harus bahasa aslinya. Sehingga dengan demikian, kalaupun misalkan saudara-saudara memanfaatkan misalkan terjemah yang saya bikin, itu boleh membantu. Tapi yang diselidiki bukan itu sebenarnya. Yang diselidiki itu bahasa aslinya. Jadi terjamin keasliannya dan terjamin bisa menjadi bekal. Yang kita katakan tadi lepas dari scientific complexity. Liubayyina lahum, guna dia memberikan keterangan ilmiah bagi mereka. Nah, baru fayudilullahu mayyasha wa yahdi mayyasha. Maka Allah membikin kesasar dulu siapa yang dia kehendaki, sebaliknya dia mempedomani siapa yang dia kehendaki. Nah, timbul lagi nanti masalah. Kalau begitu kasarnya Allah semau gue, bukan begitu. Mayasa, siapa yang dia kehendaki itu Allah pakai SOP, pakai standar operating procedure. Apa standar operating procedure-nya? Wa qul hakum mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Sebaliknya siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Nah, jadi Allah menyajikan yang ilmu yang objektif ilmiah. Manusia terbagi dua, ada yang berkehendak iman, ada yang berkehendak kufur. Jadi fayudillahu mayyasa bagi yang berkehendak kufur, wa yahdi mayyasa untuk yang berkehendak iman. Nah, jadi ilmu ini merupakan pilihan hidup, ini pilihan ilmu. Ilmunya dijelaskan oleh para rasul dengan bahasa kaumnya. Otomatis dari sini maka mudah ataupun susah, ini bahasa kaumnya harus dilatih. Jadi lisan pribadi secara bertahap, ambil data ayat, lakukan perubahan-perubahan seperti halnya tasrif. Tasrif itu perubahan dari dahaba ke dahaba, ke dahabu, ke dahabat, dan seterusnya sampai dahabna. Perubahan ini diakibatkan dari perubahan subjek. Nah, ini nanti akan berguna dalam rangka bisanya lisanul rasul, bahasa rasul, untuk menangkap kandungan makna. Ambil ayat Quran. Jadi misalkan begini, tidak mengajar bahasa untuk mengerti Quran, tapi yang dibicarakan misalkan babnya bab main bola. Nggak ada dalam Quran itu bab main bola. Nggak ada misalkan bab memasarkan produk, kan nggak ada kan bab itu. Yang ada di Quran saja diangkat. Misalkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan harta benda dan anak-anak kalian melengahkan kalian dari kesenangan hidup menurut ajaran Allah. Kalau yang dimaksud adalah untuk Anda, ya harus diganti la tulhika amwaluka wala auladuka an dzikrillah. Kalau untuk dia, la tulhihi amwaluhu wala auladuhu an dzikrillah.
Nah, dari latihan ini nanti akan terbiasa berbahasa Quran, sehingga nanti kalau ketemu di ayat lain tentang itu, nah itulah sudah cerdas. Jadi latihan-latihan ini tentunya untuk masuk kepada bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Nanti hasilnya fayudillahu mayasa wa yahdi mayasa. Oh, bagaimana kok fayudillahu mayasa? Ya kalau yang berkehendak kufur berarti kan kesananya Allah bikin kesasar. Misalkan dari ihbi itu ba'dukum li ba'din adu, itu sebenarnya perintah bagi yang negatif. Diambil misalkan, oh hidup ini dari dulu juga ba'dukum li ba'din adu. Dirubahlah ke bahasa Inggris. Life is survival of the fittest. Hidup ini adalah pertarungan, yang mana yang kuat itulah yang menang. Berlanjut terus. Sudah jadi rumusan. Berarti itu sebenarnya sunnah sayatin diambil dari ayat Quran, dipakainya sunnah sayatin. Bukan itu yang dimaksud. Al-Quran menurut sunnah Rasul. Al-Quran menurut siratul Rasul. Menurut perilaku Rasul. Jadi ayat Quran menjadi perilaku Rasul. Itulah yang bisa menyelamatkan dalam hidup. Wa huwal azizul hakim, yaitu dia Allah dengan purna ajaran menurut Rasulnya, pembina kehidupan perkasa, lagi pemberi norma budaya tiada tanding. Jadi disinilah maka kembali kepada al-asrul awakhir. Kalau Nabi Muhammad 10 hari terakhir pada Ramadan, termasuk sekarang ini kan masih masuk ke 10 terakhir, kurang dikit lah. Jadi berarti di sanalah Nabi menyingsingkan lengan baju dan membangunkan keluarga. Tentu untuk apa? Untuk menjemput kaulan sakila dalam Quran mencrok pada diri. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la takfurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.